Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Jadi kalau kita melanjutkan materi yang kemarin, di mana pada materi yang kemarin kita masuk pada gerak lurus berubah beraturan. Dalam hal ini adalah gerak lurus berubah beraturan yang satu dimensi. Nah, ketika kita berbicara dengan gerak lurus berubah beraturan yang satu dimensi, maka kita akan menyupai banyak sekali hal-hal atau banyak sekali permasalahan yang mungkin kita bisa kita bisa cermati bersama-sama, ya. Kita bisa cermati bersama-sama, di mana kalau kita lihat bersama contohnya adalah ini. Inilah real terjadi misalnya. Jadi sebuah truk dan sebuah mobil berada di belakang berangkat bersama-sama. Jadi berangkat bersama-sama itu dari kecepatan 0. Jadi tidak selamanya bahwa soal itu harus dituliskan. Kecepatan awalnya adalah 0 misalnya begitu. Nah, tapi kita harus mencermati soal itu. Ya, soal ini harus kita cermati, berangkat bersama-sama. Jadi kalau dia berangkat bersama-sama, ya. Jadi kalau dia berangkat bersama-sama, secara bersama-sama di situ, maka kecepatan awalnya adalah 0. Ya. Kecepatan awalnya adalah 0. Ya, teman-teman, maka kecepatan awalnya adalah 0. Nah, kalau kecepatan awalnya 0, maka kita juga bisa identifikasi nanti akhirnya. Ya, kita bisa identifikasi bersama. Nah, kalau kita perhatikan truk dan mobil yang berada di belakangnya. Cuman kita nggak tahu jaraknya. Yang diketahui adalah ini ada truk, kecepatannya ke sana. Di belakangnya ini ada mobil yang kecepatan juga ke sana dalam arah yang bersama. Yang diketahui di sini hanya percepatannya masing-masing dan ini. Ya. Ini adalah A-nya, A sama dengan 2 meter per second kuadrat. Yang ini A sama dengan 3 meter per second kuadrat. Mungkin kemarin dibahas oleh asisten Mas Amar, dibahas enggak kemarin? Yang ini belum, Pak. Oh, yang ini belum. Oke, baik. Nggak sempet, Pak. Soalnya lama bahas di soal yang pertama. Oke, baik. Tidak apa-apa. Oke. Nah, seperti ini kan. Nah, kemudian clue yang berikutnya adalah ini. Setelah 75 meter, ya, setelah truk bergerak 75 meter, berarti kan dia ke sana. Ini S1 misalnya. Sama dengan 75 meter. Maka mobil ini akan mendahului, berarti tidak di sini, pas tepat di sini. Ini bersama-sama. Cuman saya nggak tahu kecepatannya ini berapa, V-nya ini berapa, V-nya ini berapa. Ini VM, ini V truk. Pas tepat 75. Nah, karena ini berangkat bersama-sama, maka ini V0-nya juga sama dengan 0, ini V0-nya juga sama dengan 0. Nah, clue yang berikutnya yang harus kita lihat adalah ini. S-nya, bahwa S dari mobil ini 75 meter setelah itu, berarti S-nya sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat. Ya kan? Nah, S-nya berapa? Ya sudah, saya masukkan di sini. Ya. Bahwa dia adalah 75 sama dengan berapa? V0-nya berapa? 0, karena dia berangkat bersama-sama plus setengah A-nya berapa? Ini 2T kuadrat. Nah, dari sini Anda akan dapatkan apa? Yang kita peroleh adalah saya dapat T-nya. Maka T-nya di sini berapa? Dengan T sama dengan, berarti kalau satu tulisan di sini, maka T-nya sama dengan akar 75 kan? Atau sama dengan 5 akar 3 second. Ya, betul kan? Begitu? Nah, kemudian yang berikutnya adalah berapakah jarak antara mobil dan ini kan. Nah, sekarang dicari yang ini. Nah, pertanyaannya adalah ketika selama sekian ini, mobil ini jaraknya berapa? Ya kan? Mobil itu jaraknya berapa sih setelah dia berjalan selama
5/3 second. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, setelah 5/3 second maka saya akan dapatkan. Bagaimana? Ya sudah, berarti di sini adalah bahwa V Anda bisa pakai jarak S2, saya katakan begitu, sama dengan V0-nya dikalikan T plus setengah AT kuadrat juga. Tapi T-nya adalah ini. Jadi ini adalah S2-nya tuh ini. Ini S2-nya. Berarti berapa? Ini juga 0. Plus setengah kali A-nya berapa? 3. Kali T-nya berapa? T kuadrat berarti 75. Sehingga Anda dapatkan berapa? Bahwa S-nya sama dengan, nah, dapatkan kan S-nya? Ya. Nah, kemudian yang dicarikan ini delta S. Berarti delta S sama dengan S2 min S1. Sudah ketemu nanti. Berapa jaraknya? Ya ini delta S itu. Iya. Kemudian yang C, berapa kecepatan mobil dan kecepatan truk ketika berjalan berdampingan. Artinya ketika dia ada di sini nih. Ini berapa? Ya sudah saya tuliskan. Ini adalah V0 plus A kali T. Berapa? Ya sudah, V0-nya berapa? 0. A-nya ini berapa? 3. T-nya adalah 5/3. Sama dengan berapa ya? Ini nanti bisa cari. Yang di sini juga sama. Berarti adalah V0 plus A kali T. Jadi sama dengan 0 plus 2 kali 5/3. Sudah. Begitu saja, sudah. Ya. Jadi itu yang nanti bisa kita kerjakan. Jadi pemahaman terkait dengan fisis yang diberikan dari sebuah soal itu yang penting. Jadi bukan hasil akhirnya dari proses ini, oh ini yang diketahuinya di sini. Maka dari sini saya bisa dapatkan ini. Kemarin ada yang tanya, boleh nggak saya pakai logika? Boleh, monggo, silahkan mau pakai logika. Diperbolehkan pakai logika. Tetapi ya logikanya yang harus didasari dengan beberapa aspek-aspek yang sudah diketahui. Ya, aspek-aspek yang sudah ditentukan. Ya, begitu ya. Jadi misalnya sama seperti ini yang mungkin begini, misalnya saya tambahkan soal misalnya. Misalnya soal sedikit saya modifikasi misalnya. Gini misalnya. Oke, misalnya saya punya soal yang seperti ini. Mungkin kemarin pernah saya singgung ke teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini ada sebuah mobil misalnya. Ini sudah berjalan duluan. Sama misalnya saya anggap dengan A sama dengan 2 meter per second kuadrat. Kemudian di sini ada mobil yang lain. A sama dengan 4 meter per second kuadrat. Tetapi di sini ada constraint bahwa Vmax sama dengan adalah 6 meter per second. Ya, 6 meter per second. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi berikutnya. Kira-kira kalau 6 meter per second sudah cukup, jangan 6 meter, misalnya 6 meter aja, biar tidak terlalu kencang misalnya. Ya. Kemudian dari sini akan muncul lagi clue berikutnya, pada jarak misalnya 50 meter. Nah, ini 50 meter, ya, pada jarak 50 meter misalnya, dia bertemu atau menyalip di sini. Mungkin nggak seperti itu? Ya, mungkin nggak kira-kira, begitu kan? Apakah dalam 50 meter ini keduanya akan bertemu? Belum tentu. Kita harus evaluasi dulu. Secara teori kalau jangan pakai yang ini,
Ya. Pakai ini bisa, karena nanti tinggal mencari seperti yang tadi kan, saya cari deltanya ini berapa sih delta S-nya. Kan gitu saja sebenarnya. Tetapi kita harus juga realita. Inilah ada kecepatan maksimum. Jadi kalau ini saya gambar, ya teman-teman dari yang kemarin, kalau saya gambar, kalau saya menggambarkan yang geraknya ini, gerak yang mobil yang ini, saya gambarnya begini. Ya. Gambarnya kan seperti ini. Ini begini, ini adalah V, ini adalah T. Maka saya dapatkan begini kan? Begini. Dan di sini adalah 6. Ya, dia akan seperti ini. Sementara yang di sini itu adalah yang begini. Nah, kalau misalnya ini dibatasi, misalnya juga dibatasi Vmax-nya sama dengan misalnya hanya 4 meter per second, ya bisa jadi nanti. Maka dia akan menjadi seperti ini. Ini adalah 4, ini adalah V, ini adalah T. Jadi konteks yang seperti ini yang harus dipahami. Sehingga kita, oh ini saya lihat misalnya untuk mencapai 6 meter per second, kecepatannya waktunya berapa. Jadi untuk menjawab di sini, maka saya harus tahu di sini. Berapa? Bahwa V sama dengan V0 plus AT. Ini berapa? 6 sama dengan 0 plus A-nya berapa? 4, T-nya berapa? T-nya adalah juga, T-nya belum tahu kan? T. Maka T-nya sama dengan 6 per 4. Sama dengan berapa? 1,5 second. Misalnya seperti itu misalnya. Jadi di sini hanya 1,5. Sementara yang di sini bagaimana? Ya sudah saya cari dulu. Kemudian nanti baru masuk di constraint yang berikutnya. Constraint yang berikutnya dari sini, dari ini. Jadi saya dapatkan dari sini bahwa nanti ketemunya adalah bahwa ini adalah 4 sama dengan 0 plus 2 kali T. Maka T-nya sama dengan 2. Jadi di sini 2. 2 ini jaraknya berapa? Ya, jaraknya berapa? Nah, baru nanti ketemu di sana. Jadi konteks hal-hal yang seperti itu yang harus kita pahami, bukan langsung diberikan, oh ini soalnya apa, kecepatan sekian, di belakang sekian, bla 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 dan sebagainya. Ya, lebih ke arah bagaimana kita memahami persoalan itu. Begitu. Saya rasa demikian. Sehingga nanti dari sini kita dapatkan kalau S-nya ini, jadi kalau saya dapatkan ini kan saya belum tahu ini S-nya berapa di sini. Selama 2 second ini S-nya berapa? Saya katakan ini adalah S1 untuk mobilnya, ini S2. Benar nggak setelah 50 meter ini dia akan, kita nggak tahu. Karena ketika S1-nya berarti sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Berapa? Ininya 0 plus setengah, A-nya adalah 2, T-nya berapa? 2, berarti 2 kuadrat. Berarti sama dengan berapa? Hanya 4 meter. Ya, sisanya ke sini itu kecepatannya sudah sini, 4 aja kecepatannya. Ya. Selama 50, apakah ini akan terkejar? Ya kita nggak tahu. Berarti sisanya yang di sini, kalau ini 50, saya S2-nya ini berarti berapa? 46. Nah, 46 akan ditembus berapa? Berarti adalah S2-nya sama dengan adalah V0-nya adalah 4. Ini kan, V0-nya 4 kali T plus setengah, A-nya berapa? A-nya berapa di sini? 0. Ini sudah 0 ini di sini A-nya. Iya kan? Berarti 46 sama dengan 4 kali T. Maka T-nya sama dengan berapa ini? 46 dibagi ini adalah berarti 11,5 ya. 11,5. Ya, ininya 11,5. Jadi di sini sampai di sini ini 11,5 tambah ini, maka di sini menjadi 13,5. Waktunya begitu. Nah, selama 13,5 ini mungkin nggak ini mengejar? Jaraknya berapa? Kan begitu toh? Ya.
Nah, nanti jenengan coba cari. Dengan konsep yang sama. Ini berarti saya punya S1, ini S2. Saya dapat T-nya. T-nya ini berapa? 13,5. 13,5. Ini berapa? Apakah dia sampai di sini atau tidak? Kan begitu. Mungkin jadi alur-alur yang seperti itu, logika seperti itu yang harus kita bangun, yang harus kita mulai untuk mencermati. Jadi yang namanya soal itu tidak langsung soalnya diketahui ini, diketahui A, B, C, D, ditanyakan ini, kemudian penyelesaiannya pakai rumus ini, tidak demikian. Mohon maaf, itu adalah cara ketika kita di SMU. Di sini tidak, kita harus mulai memahaminya. Sehingga seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa terkadang ya, angka matematisnya, angkanya salah. Ya, tetapi caranya semua benar, hanya keliru di dalam mengalihkan, nilainya mungkin bisa sampai 80-90. Sementara ada yang angkanya benar, tapi caranya nggak ngerti, lompat-lompat dan sebagainya, mungkin nilainya nggak sampai 80. Ya, karena angka itu hanya ketelitian kita di dalam mengalihkan saja. Apalagi kalau di fisika, ujiannya nanti, kuis ujian, boleh jenengan pakai kalkulator. Boleh bawa kalkulator. Bahkan diharuskan bawa kalkulator. Kenapa? Dan bukan kalkulator handphone kalau di fisika itu. Kenapa? Kalkulator hanya sebagai alat bantu. Ya, alat bantu saja. Nah, kalau fisiknya di sini salah, kalau misalnya jenengan di sini salah, di sini semua salah, Anda pakai kalkulator juga akan salah. Ya. Jadi pemahamannya dari situ. Oke, itu. Sehingga nanti kita akan coba sisipkan kembali beberapa hal yang terkait dengan ini. Karena nanti di gerak 2 dimensi semua ini pasti ada. Ya. Semua ini pasti ada nanti. Oke. Begitu ya. Ini sekedar mengingatkan kembali terkait dengan materi yang sebelumnya, termasuk yang soal sebelumnya ya. Yang penting AB nanti akan kita lihat di bab gerak peluru seperti apa nanti. Oke, gitu ya. Oke, baik. Nah, apa bedanya dengan gerak peluru atau gerak 2 dimensi ini? Nah, kalau sebelumnya kita berbicara tentang gerak 1 dimensi. Berarti kalau kita berbicara gerak 1 dimensi ya, kalau tidak dalam arah vertikal saja, ya horizontal saja. Sehingga komponennya juga sama. Kalau ke dalam arah vertikal ya komponennya hanya vertikal saja. Ya, VJ, X, VJ, kemudian AJ, kemudian Y itu sendiri tidak ada X-nya. Ya. Tetapi kalau kita berbicara tentang begitu juga dengan dalam arah X, arah mendatar, maka yang ada X, posisinya X-nya berapa? Kecepatan di X sekian itu berapa? Kecepatan juga dalam arah X, Vx. Kemudian percepatannya kira-kira berapa? Juga dalam arah X. Nah, bagaimana kalau 2 dimensi? 2 dimensi gabungan dari keduanya. Jadi kalau misalnya kita punya yang seperti ini 1 dimensi misalnya. Nah, ini adalah vertikal saja. Jadi ketika ada di sini, di sini, di sini, yang kita akan evaluasi hanya dalam arah Y. Apakah itu VJ, ya? Apakah itu VJ? Kemudian apakah itu adalah Y-nya saja atau bahkan nanti ada percepatan IJ-nya kalau dia berubah-ubah. Nah, begitu juga kalau dalam arah sumbu X. Kalau saya punya arah sumbu X begini misalnya, ya, di posisi ini, dan posisi ini, yang ditanyakan ya ini nih. Ini adalah Vx-nya. Ini X-nya berapa ini? Adakah enggak AX-nya? Dan seterusnya. Jadi hanya dalam satu notasi. Kalau X ya X saja, kalau Y ya Y saja. Nah, bedanya apa dengan 2 dimensi? Nah, ketika 2 dimensi, kedua-duanya ini saya gabung. Jadi pergerakannya bagaimana? Misalnya begini. Jadi benda itu bergeraknya begini. Nah, maka ini akan seperti ini, teman-teman. Artinya adalah bahwa dalam setiap pergerakan ini, setiap posisi itu membawa konsekuensi yang dalam arah sumbu X dan sumbu Y. Kalau ini misalnya sumbu X, ini adalah sumbu Y. Kalau Anda perhatikan di titik ini, X-nya ada. Ini X. Ini ada Y-nya juga.
Kemudian kalau ini saya proyeksikan begini, misalnya, saya punya VJ. Ini kan proyeksinya. Ini adalah VJ. Dimanapun itu, ini juga VJ. Di sini juga sama nanti, teman-teman. Saya punya begini, maka ini punya posisi yang ke sini, di sini berapa, di sana berapa, dan sebagainya. Sehingga dia dianggap sebagai gerak 2 dimensi. Selain dia punya jarak yang menjauh dari kita, dia punya ketinggian terhadap referensi. Dalam hal ini misalnya ini adalah tanah. Begitu. Jadi dikatakan sebagai gerak 2 dimensi karena dalam arah dimensi X dan dimensi Y. Nah, kita lihat coba sekarang kita lihat. Nah, ini adalah contoh proyeknya seperti ini. Ya, jadi kalau kita punya sebuah roket atau misil yang ditembakkan, maka akan seperti itu. Anda bisa lihat kok nanti di ini ada di sini ada linknya. Mungkin pernah saya sampaikan di situ ada link patch.colorado.edu. Di situ banyak sekali simulasi-simulasi yang menggambarkan fenomena-fenomena fisika. Bahkan kimia juga ada, kemudian sepertinya matematis juga ada sepertinya. Jadi Anda bisa manfaatkan, tetapi yaitu bahwa di dalam laman ini dia hanya melihat dari sisi perubahannya tanpa dilihat kecepatannya nanti mencarinya bagaimana. Ya, tidak ada mencarinya. Ya, misalnya di sini misalnya ya di titik ini saya mencarinya bagaimana untuk mendapatkan kecepatan ini. Ya, di sini kan ada kan? Saya nggak tahu carinya gimana. Mencari saya nggak ngerti. Ya. Tetapi di situ nanti kalau kita lihat dari programnya itu kita bisa tahu Vx-nya berapa, Vy-nya berapa, kemudian X-nya berapa, Y-nya berapa. Tanpa kita tahu bagaimana mendapatkan itu. Apa yang terjadi kalau itu saya ubah, begitu kan? Nah, untuk itu kita lihat dari sini sekarang. Nah, ini seperti yang saya sampaikan. Ini adalah manifestasi dari gerak 2 dimensi. Kalau teman-teman perhatikan semua, ya, kalau teman-teman perhatikan, ya, di sini saya punya titik di sini misalnya. Maka sini saya namain di sini ada titik O, titik A, titik B. Bahkan kalau memungkinkan, kalau saya mau menambahkan, saya bisa tambahkan di sini. Titik C. Ini boleh saya katakan titik D. Nah, kalau Anda perhatikan, di setiap titik itu ada komponen dalam arah sumbu X dan komponen dalam arah sumbu Y. Baik kecepatan, ya, kemudian juga posisinya. Pak, bagaimana percepatannya? Karena di sini adalah percepatan dianggap konstan. Ya, kecepatan dianggap konstan. Nah, menganalisanya bagaimana? Sama seperti yang di gerak lurus berubah beraturan yang sebelumnya atau gerak lurus beraturan. Maka ketika kita melakukan analisa atau evaluasi di subbab ini di kinematika, maka pertama adalah ini. Karena ini adalah gerak 2 dimensi, maka saya bisa pisahkan. Ini saya pisahkan begini. Biar nanti dia kangen begitu ya. Ya. Nah, yang pertama harus kita lihat, apakah ada percepatannya? Berapa sih percepatannya? Kemudian ketika percepatannya sudah kita ketahui, bagaimana dengan kecepatannya? Ini kecepatannya. Nah, setelah kecepatannya kita ketahui, terutama sebagai fungsi waktu, maka kita bisa cari posisinya. Inilah posisinya. Ya. Tidak hanya di gerak seperti ini. Nanti di gerak yang pada bidang miring, yang dalam hal ini adalah gerak peluru pada bidang miring, kita juga bisa uraikan di situ. Nah, begitu juga dengan Y-nya. Y-nya juga ini. Ya. Kemudian VY-nya seperti ini, V0Y-nya, kemudian ini juga demikian, dan Y-nya juga sama seperti ini. Ini lazim seperti kita ketika di SMA. Sehingga di setiap titik, di titik ini pun juga akan sama seperti ini. Bahwa V-nya adalah Vxi plus Vyj di titik manapun. Kalau misalnya saya menambahkan di titik ini misalnya ya sudah, maka saya harus dapatkan di sini. Ini vektornya akan seperti ini. Saya punya vektor yang ke sana, saya punya vektor yang ke sini. Sama saja. Ya.
Kemudian nanti arahnya juga sama saja kita bisa lihat. Karena kecepatan sebagai fungsi atau sebagai besaran vektor. Sehingga kita bisa dapat besarnya, ini kan besarnya ini. Ya, ini besarnya ini. Dan ini besar ya. Ini besar, dan ini adalah arahnya. Boleh nggak Pak kalau saya arahnya yang di sini misalnya, saya kasih di sini adalah gamma. Boleh saja, ya, boleh saja. Tetapi ketika di situ maka akan konsekuensinya di sini. Maka gammanya adalah arcus, tangannya adalah Vx per Vj. Ya, ini yang harus difahami. Begitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini. Sehingga nanti kita bisa evaluasi satu-satu. Bagaimana kalau di titik A, bagaimana kalau di titik B, bagaimana kalau di titik C. Yang biasa kita dapatkan di SMA adalah yang jelas di titik A dan sama titik B. Salah satunya adalah bahwa kita dapatkan tinggi maksimum. Kita dapatkan waktu pada saat ketinggian maksimum. Dan kita dapatkan waktu pada saat titik terjauh dan berapa titik terjauhnya. Kita hafal kan itu rumusnya. Hafal rumusnya. Cuman kalau misalnya ini saya ubah, ya sedikit saya ubah saja, maka akan berubah paradigma itu. Kalau misalnya kita hanya menghafalkan saja. Kalau kita hanya hafalkan bahwa nanti T di A sama dengan setengah dari TB, atau TB sama dengan 2 kali dari TA. Iya kan? Yang kita hafalkan seperti itu kan, bahwa TA sama dengan V0 sin alfa per 2G. Kan demikian. Ya. Oh, V0 sin alfa per G kalau nggak salah. Atau lupa nanti saya. Kalau saya terus terang saya tidak, untuk menghafalkan saya tidak hafal. Tetapi kalau disuruh mencari, menghitung, insya Allah bisa. Karena saya memang tidak menghafalkan. Karena kalau menghafalkan suatu saat pasti akan lupa. Tapi kalau tahu caranya, cara menghitungnya, cara menentukannya, insya Allah bagaimanapun itu diubah, soalnya diubah, insya Allah bisa. Konsep itu yang sampai saat ini saya pegang. Kalau saya belajar, saya tidak menghafalkan. Saya pahami aja, ini bisa seperti ini, kenapa sih? Caranya bagaimana? Ya. Karena apa? Karena kalau saya sudah tahu caranya, konsepnya, mau diubah seperti apa, insya Allah bisa. Sebentar, kita lihat di belakangnya. Nah, ini misalnya. Saya punya titik tertinggi. Tadi kan ada di sini gambar. Kalau saya gambar kembali. Gini kan ya. Ini kan seperti ini. Nah, ini titik tertinggi di sini. Ini titik terjauh. Ini titik awal. Yang sudah jelas kalau misalnya kita di titik tertinggi itu VJ-nya sama dengan 0 di sini. Karena apa? Dia arahnya kecepatan tinggal ke sana. Nah, percepatannya juga sama dengan berapa? Percepatannya adalah minus G. Kenapa minus G? Ya. Karena dia berlawanan arah. Bukan berlawanan arah, dia menuju ke arah sumbu negatif. Ya, menuju ke arah sumbu negatif. Loh Pak, boleh nggak kalau saya katakan bahwa dia nanti adalah berlawanan arah dengan arah pergerakan? Boleh. Tetapi itu tidak serta-merta semuanya akan berlangsung. Contohnya demikian, teman-teman. Kalau misalnya seperti ini, seperti yang tadi. Ya. Kalau Anda perhatikan di sini. Kalau di titik D ini atau di titik D di sini, ya, di titik ini nanti, ya, kira-kira untuk mencari titik D itu kecepatan D, kalau yang diketahui V0-nya ini, Anda menggunakan A-nya positif atau negatif. Ya, lupa ini arahnya kan ke bawah, pergerakannya ke bawah, kemudian A-nya juga ke bawah, maka saya pakai A-nya positif. Nah, kalau Anda yang Anda perhatikan itu adalah mulai dari titik ini, dari A ke D, boleh mungkin betul. Tetapi kalau dari sini Anda gunakan itu, pasti akan keliru. Akan keliru nanti di situ teman-teman. Karena hasilnya akan berbeda. Ya. Sama seperti halnya kalau kita disuruh melakukan prediksi. Misalnya kita mau main basket misalnya. Kita disuruh kita harus memasukkan bola itu ke dalam keranjang.
Ya, bola dalam keranjang. Maka kita harus tahu itu. Bola itu akan masuk, itu adalah di titik A. Saya harus melempar bola itu ke titik A, ya, atau di zona antara A sampai B. Jadi zonanya adalah antara OA, kemudian A, atau AB. Yang memungkinkan bahwa bola itu supaya masuk ke dalam keranjang. Kira-kira yang mana? Saya anggap bahwa A itulah tinggi dari keranjangnya. Saya harus membidik yang mana? Daerah dari OA, kemudian A, atau dari AB. Ayo, siapa yang bisa menjawab dan siapa yang bisa menjelaskan ke saya? AB. AB, Pak. AB, Pak. Kenapa kok AB? Tuh, diskusi saja loh ya, santai Karena- saja ini. Karena logikanya kalau kita bidik ke arah ketinggian ringnya, maka pasti bakal natap ke ringnya, nggak bakal masuk Iya. ke dalam ring. Terus Ya, jadi kita harus lebih jauh bidiknya. Itu sih, Pak. kalau yang OA kenapa nggak bisa? Ya, kan terlalu rendah dari titik tertingginya, jadi nggak bakal nyampe juga. Masa begitu? Apa tingkat apa ya? Saya bayangin tingkat parabolanya itu kayak nggak nyampe ke titik ringnya itu, Pak. Apa ya? Oke. Mana ngomongnya? Kalau misalnya dari OA berarti kan dia belum nyampe tinggi maksimum. Karena A-nya kita tidak stick di A-nya, tapi dari OA. Logika dari pergerakan dari O ke A. Oke, kalau yang dari A ke B, oke. Karena bola itu akan masuk setelah melewati maksimum, kan ya? Iya kan? Tapi bagaimana kalau dari OA? Bisa masuk nggak kira-kira? Ayo Dev. Ya Bo Dev. Bisa Bisa, masuk Pak, nggak ke kayaknya, dalam? Pak. Bisa, cuman presentasinya nggak sebesar arah AB, Pak. Oh gitu. Iya, Pak. Oh, ya. Ada yang lain? Ayo, apa lagi? Ini ada yang senang main basket nggak? Ada yang senang main basket nggak? Ada yang pernah mengamati nggak Pak. kalau orang main basket itu? Pernah nggak kita mengamati? Maksud kita hanya mengamati Jordan, kemudian siapa yang kemarin meninggal itu? Yang Amerika itu? Kobe Kobe Bryant, Pak. Bryant. Iya, Pak. Ya, Kobe Bryant. oke. Jadi kalau saya dari region dari OA, itu kalau menurut saya dia juga bisa masuk, Mas, ke keranjang. Ada tapinya tapi masuknya dari bawah. Ya, masuknya dari bawah. Dia masuk keranjang. Artinya adalah pada region OA itu kan dia sebelum mencapai titik maksimum. Dia bisa masuk tapi dari bawah. Kalau tepat di A, artinya adalah yang kita bidik itulah tepat ke tingginya apa? Tingginya ring, maka dia tidak akan bisa masuk. Maka karena apa? Dia akan mengenai ringnya. Maka yang paling benar adalah dari A ke B. Setelah mencapai puncak, dia akan masuk di situ. Ya. Nah, secara tidak langsung orang main basket itu sebenarnya udah fisikanya hebat itu. Ya, apalagi kalau jenengan yang pemain basket misalnya. Ya, begitu. Ya. Ya, mereka tidak pakai hitung-hitungan tapi mereka menggunakan feeling ya. Feelingnya saja. Ini kalau seperti ini, saya di sini kecepatannya kira-kira sekian. Enggak dihitung itu. Ya. Oke ya. Begitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sini, bentar. Nah, ini kan begini. Maka di titik A, titik maksimum. Titik tertinggi. Ya, di titik tertinggi maka VY-nya sama dengan 0 karena tidak mau bergerak ke atas. Ya. Tetapi bukan berarti dia tidak bergerak. Dia akan bergerak ke kanan sedikit, begitu bergeser baru langsung turun. Jadi VY-nya itu di titik itu adalah VY sesaat. Bukan sesaat. Sesaat. Nanti bacanya dikirain A-nya double itu baca agak panjang. Sesaat. Padahal sesaat. Ya. Jadi kalau dikatakan
Apa itu kecepatan sesaat? Ya kecepatan pada titik tertinggi itu saja. Kalau udah bergeser sedikit saja, entah 1 mili sudah berbeda itu. Itu konsep dari kecepatan sesaat. Ya. Kemudian AY-nya sama dengan minus G, sehingga dari sini saya akan dapatkan ya. VY-nya kan akan seperti ini, VX-nya. Ya, VX-nya akan seperti ini. Kenapa? Dalam arah sumbu X, AX-nya sama dengan 0. Ya. Jadi kalau nanti kalimat atau soal itu tidak diketahui AX, tidak ada misalnya hambatan dengan udara, gesekan dengan udara, maka AX-nya sama dengan 0. Tetapi kalau diketahui di situ, maka Anda harus perhitungkan. Perhitungannya di mana? Kalau di sini tidak sama dengan 0, maka perhitungannya akan seperti ini. Maka Vx akan sama dengan V0x plus AX dikalikan dengan T. Itu. Ya, demikian. Ya. Sehingga kalau misalnya seperti ini, ya sudah. Kalau di titik tertinggi dalam kondisi adalah ideal, di mana AX sama dengan 0, ya sudah kita masukkan. Ya kita dari persamaan ini. Kita harus mencari T-nya. Sampai di sini T-nya berapa? Ya sudah. Mungkin di SMA sudah berulang kali guru menjelaskan. Jadi V sama dengan V0Y, ini VY ya, plus AY kali T. Berarti ini adalah 0, ini adalah V0 sin alfa, ini kan minus. Saya tuliskan dulu, minus G kali T. Maka saya dapatkan bahwa T-nya sama dengan V0 sin alfa per G. Ini kan yang selalu kita hafalkan. Kita hafal ini. Ya, kita hafal. Tapi nanti kalau misalnya ini saya ubah begini, tanda proyeksi begini, ini X aksen, maka ini bukan lagi titik maksimum. Titik maksimum ada di sini nanti. Nah, cek kan ya apa? Dengan cara seperti ini hanya hafalan, wow, sudah pasti keliru. Yang penting adalah bagaimana saya bisa mendapatkan ini gitu loh. Ya. Sehingga dari sini setelah ini saya dapatkan, maka saya akan dapatkan H-nya. H atau Y-nya sama dengan V0Y dikalikan dengan T plus setengah AY T kuadrat. Ya T-nya kan ini. Yang akhirnya kita hafalkan di situ bahwa V0 berapa? V0 kuadrat sin kuadrat per G. Atau nanti menjadi per 2G kan ya? Jadi kalau ini saya masukkan begini, maka menjadi V0-nya kan, V0Y-nya kan ini. V0 sin alfa dikali V0 sin alfa per G. Begini kan ya? Plus setengah kali minus G kali T kuadrat kan ya? Kalau saya masukkan ketemunya adalah V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Itu yang kita hafalkan juga di situ. Sehingga kalau misalnya kondisinya tidak seperti ini, kondisinya berubah, ya kita nggak akan bisa mengerjakan. Ya. Oke. Ini sebentar, saya coba dulu biar biar enak. Ini yang ini saya turunkan saja. Oke. Saya turunkan di sini. Saya paste di sini nanti. Ini kita bahas di slide berikutnya. Oke. Oke, baik. Nah, sekarang kita lihat bersama. Ya. Ketika kita sudah dapatkan ini apa? Ya sudah, maka saya dapatkan hanya kan? Hanya dapat. Ya. Hanya saya dapat hanya. Ya. Hanya saya dapat. Nah, sekarang tinggal cari X-nya. Saya cari X-nya. X-nya berapa? Ya, X-nya ini di sini X-nya berapa? Ya, X-nya sama dengan tetap koridornya tetap harus sama. V0x T plus setengah AX T kuadrat. T-nya berapa ya? T-nya ini. Ya kita tinggal masukkan. Karena A-nya ini sama dengan 0, maka menjadi V0 cos alfa kali T. Atau V0 cos alfa, T-nya berapa? T-nya adalah itu. Berapa? V0 sin alfa per
G. Atau menjadi berapa? V0 kuadrat kali setengah sin 2 alfa per G. Atau sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per 2G. Ini kan yang selalu kita hafalkan. Kita selalu hafal kalau hal seperti ini. Nah, permasalahannya berbeda nanti kalau yang berikutnya. Nah, sekarang kalau misalnya di titik ini misalnya. Di titik terjauh juga sama ini nanti, teman-teman. Caranya sama. Ini identifikasi bahwa di titik terjauh maka VY tidak sama dengan 0. Ya, kalau saya gambarkan kembali, dia akan seperti ini. Di sini. Maka nanti kalau identifikasi ada beberapa buku menyatakan kecepatan di sini sama kecepatan di sini kan sama. Iya kan? Pernah kita dapatkan seperti itu kan? Kalau di sini 100, di sini juga kan 100. Tetapi arahnya berbeda. Ya, arahnya berbeda. Sama dengan yang tadi. Ya, begitu. Ada pertanyaan dulu, monggo silahkan. Nah, kalau misalnya kita manifestasi beberapa hal terkait dengan gerak peluru atau gerak dua dimensi, ada kemungkinan seperti ini. Yang pertama tadi kan memang begini yang pertama. Jadi saya punya seperti ini, maka ini adalah V-nya sama dengan VXI plus VJJ. VX-nya mana? Ini adalah VX-nya. Dan yang ini adalah VY. Semua sama akan seperti itu. Begini. Ya. Seperti ini teman-teman. Jadi ini nanti kita tinggal olah aja dari apa yang diketahui dalam persoalan ini, kemudian kita analisa. Ya, seperti yang ini misalnya. Yang ini misalnya. Ada kan? Bahwa V-nya adalah ini. Ya sudah, kalau V-nya seperti itu ya sudah, berarti dia di kuadran berapa ini? Kuadran Kuadran 1. Di mana apa? Ya sudah, kalau kita buatan akan seperti ini. Nah kan? Bahwa Vx-nya berapa? 8. Ini 8. Yang ini 5. Tetanya berapa ya? Nggak tahu tetanya. Saya kan nggak butuh tetanya juga. Iya kan? Jadi kalau kita lihat, seorang pemain sepak bola menendang bola dari titik A ke arah pemain lain di titik B yang berada 4 meter di depannya. Jadi clue-nya pertama ini, 4 meter di depannya. Ketika bola tepat di atas, melintas di atas kepala pemain B, ya, kecepatannya adalah gitu. Jadi ketika misalnya dia dari sini, dari ini, kemudian di sini, ya, tepat di atasnya di sini, maka kecepatannya adalah itu. Ya, ketinggiannya berapa? Ini 180. Ini berapa? Ya ini. 8I plus 5J. Butuh sudut? Enggak butuh saya. Kemudian yang ini berapa? 4 meter. Nah, kita bisa cari semuanya nanti dari situ. Waktunya berapa untuk sampai di situ? Dari waktu, maka kita akan dapatkan kecepatan awalnya. Karena nanti kecepatannya di sini. Ada V0-nya. Nah, Anda perhatikan bahwa di sini tidak ada kata-kata bahwa dia ada gesekan dengan udara. Maka Vx-nya ini akan terlalu tetap. Maka V0-nya ini pasti akan 8I plus bla bla bla. J, begitu. Karena apa? Tidak ada gesekan dengan udara. Tidak ada hambatan dengan udara. Sehingga X-nya sama. Karena X-nya kan sama ini. Ini kan Vx. Sama dengan ini. Oke, sehingga yang paling gampang untuk diketahui adalah ya sudah. Dari apa? Ini X-nya aja. X sama dengan V0X kali T plus setengah AX T kuadrat. Nah, sekarang kita lihat. Ada nggak ini? Nggak ada kan A-nya? Berarti ini sama dengan 0. Berarti sama dengan berapa? X-nya berapa? 4. Sama dengan V0-nya berapa?
X kan ini. V0X sama dengan Vx. Berarti 8 kali T. Berarti T-nya berapa? 0,5 second. Nah, pada saat T sama dengan 0,5 second, saya bisa cari ini kecepatannya berapa. Sehingga V0Y-nya sama dengan VJ-nya, V0Y-nya adalah begini nyarinya. Maka dari sini adalah bahwa VJ-nya VY sama dengan V0Y plus AJ kali T. VJ-nya berapa? Ini VJ-nya. Ya, VJ-nya itu. Ya, VY di titik ini. Ya. Ya, berarti berapa VJ-nya? Ini adalah 5. Sama dengan V0Y plus A-nya berapa? Min 10. Karena minus G kali T. Nah, dari sini saya akan dapatkan. Kan T-nya udah dapat ini. 0,2. Maka V0Y-nya sama dengan kita peroleh. Sehingga kecepatan awal bola bagaimana? Kecepatan awal bola ini tentunya nanti adalah sama dengan 8I plus ini. Berapa ketemunya? Jadi T-nya ini adalah, berarti ini adalah V0Y-nya sama dengan ya 5 dikurangi 10 kali 0,5. Berarti berapa? 5 ditambah. 10. Berarti sama dengan? 10 Nanti ya, ketemunya Pak. adalah 10 G. Sudutnya kemana? Saya nggak perlu sudut. Kalau misalnya cari, oh sudutnya berapa? Ya sudah, ini berarti saya dapatkan tetanya atau alfanya boleh sama dengan arkes tangen dari Y per E kan? 10/8. Berarti berapa? Ketemu sudah. Ya, ketemu nanti di situ. Oke, ada pertanyaan? Pak, saya ingin bertanya Oke. mengenai ini, Pak, kayak gesek udara. Mm-mm. Apakah mempunyai efek pada kecepatan sumbu X, sumbu Y maksud saya? Kan kayak gesek udara itu kan berpengaruh pada kecepatan daripada sumbu X. Tapi apakah berpengaruh pada kecepatan daripada sumbu Y, Pak? Oke. Nanti kita bahasnya di bab 3 ya. Karena berbicara tentang gaya. Ini masih kita berbicara tentang percepatannya. Jadi ada nggak percepatan dalam arah sumbu X-nya? Misalnya begitu. Kalau ada, ya memang harus kita masukkan di sini. Ya, kita masukkan di sini. Kalau di sini tidak ada, ya sudah. Karena A-nya sendiri, bahwa A percepatannya sama dengan AX, I, plus AY, C. Ada nggak di situ? Tentunya ini akan berpengaruh pada mana? Dia akan berpengaruh pada V-nya nanti. Apakah akan berpengaruh pada pergerakan dalam arah Y? Tidak. Karena masing-masing berbeda. Karena 2 dimensi tadi. Saya harus mencari dimensi dalam arah Y dan dalam arah X. Tetapi secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan pergerakan, dia akan berpengaruh. Ya. Oke, nanti kita coba lihat bersama. Ada di bagian terakhir untuk bab ini nanti saya akan tunjukkan terkait dengan AX dan AY, yang ada AX dan AY. Sebenarnya ini juga bisa saya modifikasi menjadi ada AX dan AY sebenarnya. Ya. Nah, ini misalnya, ini penjelasan seperti ini. Ya kan? X-nya 4. Ya. V-nya segitu. Bla bla ketemunya adalah setengah second. Sehingga kecepatan awalnya sekian. V0Y-nya, bla 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 dan sebagainya. Maka kecepatan awalnya menjadi seperti ini. Kalau Anda tanyakan tetanya berapa, ya sudah ini tetanya di sini. Ya. Ada tetanya di sini nanti berapa ketemu? Tetanya berapa? Ya sudah. Tetanya di sini berapa? Tetanya kan ada di sini kan tetanya. Berbeda dengan di situ.
dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, supaya dia nanti tepat di sini, tepat mengenai kepala ini, maka ini kan kita harus tahu ini. Ya. Jadi Y-nya ini tidak, yang Y tadi ketinggian orang tadi tidak menjadi constraint di sini, tetapi constraint-nya ada di sini nanti. Syarat batas yang ada di sini. Nah, ininya berapa kan jaraknya kan begitu. Atau mungkin berapa dia harus berjalan atau berlari supaya pas di C ini bola tepat di kepalanya dia. Ya, pas di C. Maka saya harus tahu ini. Maka waktu dari sini T-nya ini sama dengan T-nya yang di sini. Kalau dia berlari bersamaan. Kalau berlari adalah sekian detik setelah bola itu ditendang, maka jadi juga ada pengurangannya. Ya, oke, paham sampai di sini? Kemudian kita lihat pada berikut. Nah, ini berikutnya. Di posisi C di sini, Y-nya berapa? 1,8. Ya, Y-nya 1,8. Y0-nya berapa? 0. Kecepatan awalnya berapa? 10. Dikali dengan TAC-nya. TA sampai C. Min setengah GT kuadrat. Karena sudah langsung dimasukkan. AJ-nya sama dengan minus G. Ya. Nah, kemudian kita lihat dari sini. Kita menggunakan rumus apa? ABC kan ini ya? Bahwa kalau saya punya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka X1, 2 sama dengan minus B plus minus B kuadrat min 4 AC per 2A. Ini kan ya? Itu rumus ABC. Pada persamaan kuadrat. Sehingga nanti Anda dapatkan ini. Anda peroleh di sini kan ya? Di sini. Ya. T-nya sama dengan tanda 2. 0,2 second. Ya, 0,2 second dan 1,8 second. Kalau 0,2 second, maka dia apa? Ada di sini. Sampai di sini. Padahal dia jaraknya tidak di sini. Maka yang memungkinkan adalah yang 1,8 second. Ketika 1,8 second, maka saya dapatkan ini. X-nya berapa sih? Dari C-nya ini. Ya, C-nya berapa? Jarak dari sini ke sini berapa? Maka kita akan dapatkan ini. Jarak dari sini ke sini. Dan seterusnya. Jadi yang harus kita pahami bukan hafalannya, tapi bagaimana prosesnya. Nah, kalau misalnya kita dapatkan, sebentar, ini seperti ini juga sama. Ya, ini 37, ini kecepatan awal pada jarak sekian, ini, ya, yang kita harus pahami itu. Ya, coba dikerjakan teman-teman. Ayo, saya tunggu sebentar. Kira-kira bagaimana mengerjakannya? Dicoba, ayo. Nanti kita bisa diskusikan hasilnya. Pemahaman jenengan bagaimana? Saya tunggu sebentar ya. Ayo dicoba. Ya, dicoba kira-kira bagaimana. Tidak harus sampai ketemu hasil akhirnya. Mungkin nanti salah seorang bisa tunjukkan ke saya ke kamera begitu. Ya. Nanti ditunjukkan di depan kamera. Ini Pak hasilnya seperti ini. Kira-kira bagaimana? Tidak harus Pak ini salah, ini enggak. Jangan takut salah ketika mempelajari hal-hal yang baik seperti ini. Bola dilempar dengan sudut 37 derajat terhadap arah datar. Nah, bola bersarang di talang sebuah rumah yang berada pada jarak 20 meter dari
kedudukan awal bola. Bila tinggi talang adalah 5 meter di atas tanah, berapakah kecepatan awalnya? Jadi bagaimana kita kita mengelaborasi dari soal ini, ya, soal cerita ini menjadi sebuah sketsa yang pertama. Ya, kemudian dari sketsa kita bisa buat matematisnya. Ya. Kalau V0-nya sekian, θ-nya sekian, ini sekian, nanti kan kita tidak tahu sketsanya seperti apa sih. Ya, sehingga nanti bisa sampai ke sana misalnya demikian. Saya ketemu, Pak. Berapa? Untuk V0 umumnya 25/3 meter per second. Terus? Tapi Waktunya? untuk yang waktu 3 second, Pak. 3 second. Oke. Berarti kalau 3 second, V0-nya berapa tadi? 25/3 meter per second. 25/3 meter per second. Jadi pakai menggunakan apa? X ya? Pada pertama-tama saya menggunakan X sama dengan VOXT plus setengah AXT kuadrat. Di sana saya memasukkan nilai X itu 20 sama dengan VOXT. Kan diketahui AX itu 0 karena tidak ada gesekan udara ataupun gaya luar. Nah, kemudian 20 sama dengan VOT dikali cos 37. Daripada di mana cos 37 itu bernilai 8/10. Di situ saya mengetahui nilai VOT senilai 25 meter. 25 meter. Kemudian saya menggunakan Y sama dengan VOYT ditambah setengah AYT kuadrat. Di sini saya memasukkan tinggi daripada rumah talang atau apa itu ya itu 5 sama dengan 25 kan itu VOYT itu kan VOT dikali sin theta ya Pak atau sin alfa tergantung nama. Nah 25 dikali sin 37 ditambah setengah kali min 10 T kuadrat. Kemudian saya masukkan nilai daripada sin 37-nya ialah 6/10. Saya menemukan bahwa 5T sama maaf Pak, saya salah. T kuadrat ini maaf. Ya. Akar 3 berarti. Ya. Oke, artinya plus minus kan akar 3. Ya, betul. Plus minus akar 3 kan? Yang mana yang memungkinkan? Begitu kan nanti kan? Akar 3. Ya. Nah, artinya demikian. Jadi artinya adalah bahwa kita tidak menuntut bahwa semua itu benar. Sampai hitungan akhir, tetapi paling tidak jangan bisa memahami. Itu nanti juga masuk ada satu constraint ketika kita memilih. Saya memilihnya ini adalah setelah maksimum atau sebelum maksimum, ya seperti yang tadi ya. Setelah maksimum atau sebelum maksimum. Supaya dia bisa nyampe di talang. Ya kan? Dan sebagainya. Nah, di titik itu bahkan kecepatannya berapa? Nanti kalau tanyakan berapa kecepatan bola ketika sampai di talang misalnya. Kita bisa cari di situ. Ya. Jadi ini hanya salah satu contoh saja. Teman-teman yang lain saya rasa juga bisa, ya. Juga bisa. Artinya apa? Pemahaman yang seperti ini yang harus kita tumbuhkan, ya. Jadi tidak hanya melihat V0-nya sekian ini ketemu ngitung. Nah, itu kecepatan ngitung saja. Ya. Oke, begitu ya. Baik, nanti yang lainnya juga masih banyak lagi misalnya. Oke, itu. Kemudian ini misalnya sama ini. Berarti ini nanti ada di kuadran berapa ini? Kuadran 4 ini ya. Ya, kuadran 4 dari ketinggian. Jadi dari ketinggiannya begini, saya sampaikan ini 100. Ini begini kan ya? Dan seterusnya. Insya Allah jenengan bisa. Maka di sini ada pertanyaan. Seketlah gerak jatuhnya bingkisan sampai ke tanah. Artinya di sini, dilempar sini. Seketnya. Ini kira-kira bagaimana ini V0-nya ada ke sana, nanti di sini nanti kira-kira bagaimana. Begini, kemudian nanti ada di sini adalah minus G, kemudian di sini adalah ketinggian 100 dan sebagainya. Nah, kalau ini nanti gambarnya itu adalah sedikit kompleks,
ya gambarnya kompleks, maka nilainya bisa sampai 40%, Mas. Nilainya bisa sampai 40%. Tapi kalau gambarnya itu adalah sederhana, mungkin bisa sampai 20 sampai 30%. Jadi kalau misalnya Anda mengerjakan semuanya inilah nilainya 100, misalnya begitu, Anda bisa mengerjakan gambar ini sketsanya lengkap, komplit, maka kalau ini gambarnya lah masih dalam tahap yang sederhana, nilainya bisa sampai 25. Sudah 25 Anda dapatkan. Karena apa? Karena B, C, dan D itu akan didasarkan pada gambarnya. Kalau gambarnya keliru, salah, misalnya begitu, nah ternyata kok jawabannya betul. Wah, ini menjadi pertanyaan ini. Termasuk nanti yang di bab 3, terutama di bab 3 itu demikian. Di bab 3, di bab 4, dan bab 5, gambar itu menjadi bagian yang penting. Maka ada nilainya sendiri di situ. Karena fisisnya itu ada di gambarnya itu. Baru yang lainnya kan tinggal matematisnya saja. Begitu ya. Oke ya, insya Allah teman-teman bisa ini ya, yang nomor 2. Hitunglah waktu yang diperlukan sampai tanah ya kan, dari Y-nya saja. Y-nya 100 sudah ketemu. Ketika Y-nya 100, saya punya kecepatan dalam arah sumbu Y, saya punya percepatan dalam arah sumbu Y, T-nya ketemu. Dari T-nya ketemu, saya dapatkan X-nya juga nanti. Selesai. Nah, nanti kalau ini kita modifikasi soalnya untuk yang di bab 4, ini bukan lagi bingkisan tapi bola. Sampai di sini dia akan mantul. Seret, begitu kan ya? Ini ada elastisitas, maka dia akan mantul. Berapa persen? Berapa jaraknya di sini dan sebagainya. Jadi dari pemahaman yang biasa kita kalau kita main bola basket misalnya, kita lempar bola, kemudian bola itu mantul lagi dan sebagainya, ya fenomenanya kita bisa prediksi dari sini. Nanti di bab 4 kita akan jauh lebih intens lagi untuk membahasnya. Ada pertanyaan sampai di sini teman-teman? Semuanya ini adalah basisnya adalah atau referensinya adalah sumbu X dan sumbu Y. Kalau ini saya tidak di sumbu X dan sumbu Y, dan tanda petik pada bidang miring, misalnya X aksen atau Y aksen, maka nanti kita akan coba lihat setelah ini. Ya? Oke? Oke, sebentar. Nah, ini juga sama ini. Ya, setinggi 30 meter, jarak horizontalnya sekian, bla bla dan sebagainya. Nah, insya Allah jenengan bisa mengerjakan. Insya Allah. Ya. Sudah jelas sudutnya. Ya, ini ada ininya, ada ini, ada ini. Ini hanya terhadap sumbu X saja. Sumbu X dan sumbu Y. Bagaimana kalau nanti ini misalnya? Seperti yang kemarin. Kalau referensi kita ubah. Karena tadi yang bertanya tadi, Mas Hasfi ya. Mas Hasfi tadi tanya, bagaimana percepatan itu kalau ada percepatan atau gesekan dengan udara? Kita tidak melihat dari gayanya, tapi kita melihat dari percepatannya saja. Sebenarnya kita bisa manifestasi dari sini. Bahwa nanti kalau ada percepatan atau gesekan dengan udara, kalau dengan udara akan seperti ini. Ya. Jadi kalau dengan udara akan seperti ini. Kalau Anda punya ini idealnya begini. Ini adalah ideal. Bahwa A, X sama dengan 0. Ini ideal. Kalau AX-nya sama dengan lebih daripada 0. Kalau misalnya AX-nya itu lebih kecil dari 0 atau negatif, maka akan seperti ini. Ini AX sama dengan minus A. Ya. Kalau A-nya positif akan seperti ini. Oh, bentar. Tingginya tidak berubah di tingginya. Ya. Ini A-nya AX sama dengan plus A. Ya, AX sama dengan plus A. Nah, ini sebenarnya kita bisa lihat dari sini juga, teman-teman. Ini nanti di sini. Dari sini dengan satu pergerakan saja, satu gerak yang kita akan simulasikan dari sini. Saya tetap sini. Nah, akan seperti ini. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sini, di sini ini adalah X,
maka ini adalah AX sama dengan 0. Tetapi ketika sampai di sini, berarti ini akan muncul yang namanya AX aksen yang tidak sama dengan 0. Kenapa? Karena ketika dia sama dengan 0, maka dia akan simetri. Seperti persamaan tadi kan ya. Bagaimana saya bisa mencarinya? Begitu kan. Ya, bagaimana kalau ini kita mengurainya, Pak? Begitu. Ya, saya harus mengurainya bagaimana? Nah, sama seperti ini. Misalnya saya punya titik di sini. Titik maksimumnya ada di sini misalnya. Terhadap sumbu X. Maka saya punya kecepatan ke sana. Nah, Vx ya ada. Ini Vj sama dengan 0. Karena di titik maksimum seperti yang tadi ya. Di titik maksimum. Tapi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Tetapi kalau misalnya terhadap sumbu X aksen, maka saya harus punya proyeksi ini. Loh, ternyata dia punya. Ternyata dia tidak di maksimumnya terhadap sumbu X aksen atau Y aksen. Maksimum di mana? Ada di sini ternyata. Nah, ini adalah Vx aksen dan Vy aksennya maka ini saya katakan ini adalah di sini adalah H aksennya. Kalau ini kan H-nya. H maksimal dari sini terhadap ini. Kalau ini, ya ini terhadap sumbu X aksen. Bagaimana ini saya bisa mendapatkannya? Ya sama, semuanya sama saja sebenarnya. Ya sama kan menurut Bapak. Mudah menurut Bapak. Menurut kami susah. Ya, menurut saya susah, Pak. Tetapi susahnya masih dapat kita coba runtut bersama-sama. Ya, kita bisa runtut bersama-sama. Oke, sekarang kita lihat. Kalau dia terhadap sumbu X dan Y, maka saya dapat A-nya kan sama dengan 0. Yang ada di sini karena apa? Karena percepatannya hanya ke bawah ini. Kalau saya pinjam ini, maka ini adalah G-nya. Saya pinjam sumbunya. Karena terhadap sumbu X, maka ini, karena ini tegak lurus ini. Maka ini kan tegak lurus. Maka G ini tidak punya komponen yang terhadap sumbu X. Ya, maka ini disebut sebagai AY. Karena dia tidak punya komponen itu. Tetapi kalau misalnya referensinya saya geser yang ini dengan yang ini, maka saya punya komponen. Ini loh Mas komponennya. Ini menjadi AX aksen. Karena terhadap sumbu X aksen. Y-nya juga demikian. Di sini menjadi AY aksen. Yang tidak lain kalau saya punya, siapa ini baru gabung ini? Syabibah. Udah mau selesai ini. Ya. Kalau misalnya saya punya seperti ini, ya, di sini, maka kalau di sini adalah, misalnya ini adalah beta, kemudian sudutnya ini adalah theta, dan ini adalah gamma, ya, saya akan dapatkan. Maka di sini juga akan sama dengan beta. Anda buktikan secara kesebangunan di matematika. Ya, kesebangunan. Sehingga AY-nya sama dengan apa? AY sama dengan minus G apa? J-nya kan ini. Cos beta. AX-nya, nah ini AX-nya punya akhirnya. Bahwa AX-nya sama dengan minus G sin beta. Mungkin nggak nanti kalau AY-nya itu positif, Pak, dengan kondisinya seperti ini? Mungkin. Sebentar, saya tambahkan satu saja. Kalau nanti ada pertanyaan yang ke sana. Jadi kalau misalnya saya punya begini, ini cuma akal-akalan saja. Arahnya ke sana. Gini kan ya? Boleh kan? Maka saya punya ini. Ini pinjam dulu, G. Nah, sekarang kalau ininya saya geser. Ini X aksennya, maka kan saya punya ini. Oh, terlalu miring.
Nanti saya dimarahin, ada teman-teman yang marah nanti. Gambarnya nggak perfect, Pak. Gambarnya nggak proporsional, katanya tegak lurus, ternyata tidak. Oh, masih belum. Maaf ya, segini aja. Dianggap aja tegak lurus ya. Nah, dari sini maka saya dapatkan. Maka saya proyeksi ini. Maka ini. Yang di sini juga demikian. Ini G, maka ini adalah A, X aksen. Ini A, Y aksen. Jadi sebenarnya ini proyeksi dari ini aja sebenarnya. Yang saya pinjam tadi. Ya. Dan seterusnya. Jadi sekarang kenapa kemarin saya tekankan vektor itu penting? Vektor itu penting teman-teman, karena nanti semuanya akan demikian. Belum lagi kalau nanti jenengan misalnya belajar tentang gaya gini. Saya punya begini, kemudian ini saya ada tetap ada W, ini ada N, ini ada gaya dorongnya ke sana, ini ada gaya geseknya ke sana, ya, kemudian ini ada tegangan tali T, maka masing-masing ini menjadi bagian yang sangat penting ketika Anda bisa mengenerate, menggambarkan semua dalam bentuk vektor. Karena dari sini misalnya, oh saya punya vektor yang ke sana, saya punya vektor ke sana, saya punya vektor yang ke sana. Orientasi itu yang menjadi penting untuk kita pahami bersama-sama. Nah, nanti di bab 3 ini saya akan jelaskan. Yang ini bisa dipahami ya, yang ini. Sehingga nanti kalau kita lihat dari yang sini akan seperti ini. Ya, akan seperti ini. Sehingga kita bisa lihat. Jadi kalau misalnya yang di sini nanti sudah jelas, atau di sini sudah jelas, maka kita dapatkan ini. Anda mau titik apa di sini? Titik Q misalnya. Maka saya dapatkan apa? Titik Q itu pertanyaannya bisa dibuat begini. Berapakah posisi titik Q ini terhadap garis mendatar? Berarti saya dapatkan ini X-nya berapa ini sebenarnya. Ya, Y-nya juga berapa di sini kan Anda dapat Y-nya. Tetapi Y aksennya berapa? Di sini sudah jelas bahwa Y aksennya sama dengan 0. Karena apa? Y aksennya adalah ini. Kita referensinya adalah garis ini. Tapi Y-nya tidak sama dengan 0 ternyata, teman-teman. Y ya. Anda harus bedakan antara Y aksen dan Y. Bahwa Y-nya tidak sama dengan 0, tapi Y aksennya sama dengan 0. Kalau Y aksen sama dengan 0, apa langkah berikutnya? Ya sudah. Ya, saya pakai persamaan ini. Bahwa Y aksen sama dengan ya V0Y dikalikan T plus setengah AY T kuadrat. Ya sudah kita masukkan. V0-nya berapa? Ada. Nah, AY-nya ini yang berbeda, teman-teman. Ya. Maka di sini akan ketemunya di sini V0Y, oke saya tuliskan dulu, kali T, nah plus setengah. Nah, AY-nya ini yang berbeda. Apa AY-nya? AY-nya adalah ini. Kita masukkan ke sini. Bukan lagi minus G, tapi min G cos theta. Waduh, Pak, mumet aku, Pak. Pusing ini saya gini. Ya. Ya. Rehan ya. Mumet ya? Fidik, Pak. Saya Pak mumet Pak. Hah? Mumet saya Pak. Aduh. Kamu mumet, Dev? Iya, mlebu metu Mumet ae. Pak. Mumet ya. Pak. Iya, begitu. Artinya apa? Artinya adalah sebenarnya kalau kita mau apa? Mudah untuk memahaminya. Memahami bukan menghafal ya, mohon maaf. Jadi kalau kita mau mudah memahaminya, artinya sama sebenarnya. Ini sebenarnya tetap dari yang pertama tadi. Bagaimanakah posisinya? Ada enggak A-nya? Karena A ini sebagai fungsi AX, I, plus AY, J. Apapun itu. Jadi kalau misalnya seperti ini nanti, oh ini ada angin yang arahnya ke sana. Ya sudah, maka akan muncul. Arahnya ke sana kan? Kalau ke sana, saya dapatkan proyeksi lagi ini nanti. Gini kan, ada proyeksinya. Ya, proyeksi terhadap ini, gambari kok yo apik men to yo. Ada gininya kan ya? Ada ini. Ada tambahannya dan seterusnya. Jadi intinya seperti yang saya sampaikan, ini proyeksi ini, vektor ini yang harus penting.
Punya nggak dia komponen vektor dalam arah referensi yang saya maksud? Referensi yang saya maksud, seperti yang di sini nanti. Ya, saya dapatkan itu. Ya, kalau misalnya Anda dapatkan ini Y-nya di sini, ya aksennya di sini, maka saya dapatkan proyeksi ke sini kan. Ini theta, maka X-nya di sini berarti tinggal saya dapatkan di sini. Ini R-nya berapa ini? Kan Anda dapatkan R-nya kan? R di sini kan, jarak dari sini ke sini. Karena kalau Anda dapatkan T-nya ini nanti. Jadi di sini nanti Anda dapatkan T-nya. T dari sini ke sini itu berapa? Aduh. Ruwet iki. Gitu ya. Angel wes. Angel. Ya, cari kartawa ngono ya. Ayo pertanyaan, tanya dulu. Tanya, ayo. Siapa yang mau tanya ini? Ayo, Dev, tanya Dev. Atau yang lainnya? Atau Sudah, ibu-ibu, Dev. ayo mana ibu-ibunya ini? Bapak, izin nanya Pak. Ya, ayo. Siapa ini? Zaki Pak. Zaki. Ya, ayo, Zak. Ya, yang nomor 1 Pak, yang tadi tuh Pak. Yang nomor 1. Saya bingung Pak. Itu tuh kita langsung ninjau titik terakhirnya aja Pak, gitu Pak. Yang Maksudnya. ini? Oke. Maaf Pak. Enggak apa-apa, santai saja. Sebuah bola dilempar dengan sudut 37 derajat terhadap arah mendatar. Dengan kecepatan V0 ya. Berarti kalau saya gambarkan, kita anggap begini kan? Ya. Ini kecepatan ke sana ya. Ini berapa? 37 ya. Ini V0. Jadi teman jenengan sudah menjawab? Saya rasa. Nah, di sini V0-nya saya nggak tahu. Tetapi saya dapatkan ini. Jarak. Nah, jaraknya berapa? 20 meter. 20 meter. Ini kan bergerak dalam arah sumbu X. Kalau saya tuliskan V0-nya ini sama dengan V0XI plus V0Y G. Ya. Nah, V0 dalam arah X itu kan gerak lurus beraturan. Karena di sini tidak ada klausul atau ada batasan bahwa ada gesekan dengan udara. Berarti dari sini jelas AX sama dengan 0. Maka kalau AX sama dengan 0, maka VX sama dengan V0X. Berapa V0X-nya? Ya saya tarik dari mana? Ini. Atau saya dapatkan X-nya nanti adalah V0X kali T. Ya, V0X dikalikan dengan T. Sehingga saya dapatkan X-nya berapa? Berarti 20 sama dengan V0X kali T. T-nya berapa? Hah? Sudah tahu belum T-nya? Belum. Belum, Mbak. Ya, belum tahu. Kemudian yang berikutnya adalah tingginya. Itu ada tinggi juga. Jadi saya dapatkan misalnya di sini maka T sama dengan V0X per 20 misalnya. Ya. Kemudian di sini saya masukkan, ada Y-nya kan? Tingginya sekian. Ya, tingginya sekian. Maka ketika saya lakukan bahwa Y sama dengan V0Y plus setengah AY T kuadrat. Y-nya berapa? 5. V0. Nah, T-nya saya masukkan ini. Bisa saya masukkan. Ya, bisa saya masukkan. Nanti ketika setelah itu kita dapatkan parameternya. Atau kalau Anda mau pakai sinus cosinus ya sudah Anda masukkan saja. Maka di sini adalah V0 cos 37 per 20. Maka Anda dapatkan V0-nya kan sebagai fungsi V0. Ya, Anda masukkan di sini T-nya. Nah, T-nya saya masukkan di sini. Berarti cos 37 dan 0,8 kan? Sama dengan V0 dikali 0,8 dibagi dengan 20 ya.
plus setengah AJ-nya kan minus 10 karena nah, masuk ini T-nya, T kuadrat. Nah, nanti kan semuanya kan fungsi dari V0 ya. Maka V0-nya sama dengan berapa? V0 ini ya, kecepatan awal. Sehingga nanti saya dapatkan V0-nya tetap ini. Vx-nya saya berapa? Vy-nya berapa? Oke, bisa dipahami? Dan seterusnya dan seterusnya. Oke, bisa dipahami? Yang Bisa, lainnya? Pak. Oke. Bisa, Pak. Bismillah bisa ya? Bisa, Rek. Oke, terus ada lagi pertanyaan? Ayo. Wah, nantang ini Bapak ini. Awas ya. Ngono ya. Fit, tanya apa, Fit? Pak, mau tanya Pak, masih kurang ngerti kenapa gravitasinya dikali cos beta Pak. Yang di sini? Ya yang di sini Pak. Ya karena ini, G-nya kan ke bawah. Kemudian referensi kita kan Y-aksen. Y-aksen kan garisnya ini. Maka ini kan AY aksen, berarti AY ini yang saya proyeksikan ke sini. Maka inilah yang namanya adalah AY-nya. Ini adalah beta, maka AY-nya berapa? AY cos beta. Ini AY aksennya. Yang X aksennya kan juga demikian. Ini saya proyeksikan. Karena yang sekarang referensi saya adalah sumbunya sumbu ini. Sumbu ini, bukan sumbu lagi sumbu XY, tapi X aksen Y aksen. Oke, kalau misalnya begini. Ini saya hapus dulu sebentar. Nah, ini. Oke. Nah, kalau misalnya begini sekarang, misalnya. Saya punya begini kan? Ini G. G saja begini. Ini kan tegak lurus begini. Ini X, ini Y. Karena ini tegak lurus, maka ini kan A, Y sama dengan minus G. Iya kan? Atau minus G sebenarnya adalah minus G cos 0. Sudut yang dibentuk antara G dengan sumbu Y. Maka ini akan sama dengan min G. Nah, terhadap sumbu X, AX-nya adalah minus G sin 0. Otomatis dia adalah 0. Nah, sementara kalau seperti ini bagaimana? G-nya kan ke bawah ini. Kalau theta jaringan ada di sini, maka Anda punya yang ini. Kan sekarang referensinya adalah bukan lagi yang data, tetapi referensi saya adalah ini. Ini adalah Y aksen, ya, dan ini adalah X aksen. Maka ini harus saya proyeksikan ini karena ini tidak tegak lurus. Dia tidak tegak lurus terhadap X aksen maupun terhadap Y aksen. Dia punya sudut. Sehingga saya harus cari. Karena referensi saya nanti nih. Maka inilah ini. Ini adalah AY aksennya. Karena A ini ya, A ini adalah sama dengan AAA minus G begini yang seperti ini. Sehingga saya punya ini komponen. Sementara dalam sumbu X-nya punya juga ini sumbu X-nya. Ini. Yang tidak lain ini adalah kalau betanya tetanya di sini maka ini akan sama dengan apa? Minus G ya. Berapa? Cos theta. Yang di sini sama dengan minus G ya sin theta dan seterusnya dan seterusnya. Jadi semuanya adalah basisnya adalah proyeksi, Mas. Makanya ketika kita berbicara tentang proyeksi sudut, proyeksi gambar, proyeksi gaya dan sebagainya itu menjadi penting karena dia berupa vektor. Ini. Begitu. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Ya Pak, makasih Pak. Oke, ayo yang lainnya. Wah, waktunya. Ya. Nah,
Itu mudah-mudahan coba nanti tolong untuk difahami lagi, coba dikerjakan kalau ada beberapa soal di buku juga ada, nanti silahkan untuk dikerjakan ya. Kemudian nanti kalau ada permasalahan yang masih belum jelas kita akan sisipkan di materi-materi berikutnya. Nah, target saya minggu depan kita pertemuan pada hari Senin kita masuk pada gerak melingkar. Ya. Pada gerak melingkar ini juga gerak 2 dimensi sama. Karena dalam melingkar ini nanti juga seperti ini misalnya contohnya. Ya kan? Dia akan bergerak seperti ini. Ya. Ya, 2 dimensi. Dia tidak hanya bergerak dalam arah sumbu X saja atau sumbu Y saja, tetapi rata-rata kalau yang gerak melingkar ini dalam posisi datar biasanya. Atau roda ya, roda berarti dia punya X dan punya Y. Gerak melingkar. Berbeda kalau gerak menggelinding. Kalau gerak menggelinding selain dia berputar, dia juga berpindah tempat. Ya, nanti kita akan coba pelajari pada pertemuan yang berikutnya. Oke, mungkin itu untuk kali ini. Ada pertanyaan lagi? Monggo silakan. Pak, tadi kan saya sebenarnya bukannya nggak paham sih, saya lagi nyatet, cuman bapaknya langsung pindah slide, belum sempat nyatet Pak. Mungkin nanti bisa diminta Ya. catatannya Pak, biar saya paham lagi gitu. Iya, nanti saya akan share ini akan saya share kembali ke teman-teman, seperti biasanya. Jadi setelah kuliah nanti, kalau nggak nanti ya agak sore atau malam saya akan share kembali. Cek. Ya cek, ya yuk cek. Apa Nur? Pak, mau tanya, tadi kan yang nomor 1 sebenarnya Pak. Iya. Tadi mati. Tadi mau tanya bingung. Nah, mohon maaf Pak, kan tadi kan saya sempat ngerjain yang nomor 1 gitu Pak. Nah itu saya malah kebayangannya kan, mohon maaf Pak, jadi bayangan saya itu bolanya udah naik puncak dulu, baru turun, baru kena tiang. Karena dulu pernah dapat soal kayak gitu, nah ketemu soal kayak gini malah pakai kepikirannya kayak gitu lagi Pak. Iya. Nah kalau permasalahannya kayak gitu indikatornya kurang ya Pak? Ada harus ditambahkan gitu. Oh, enggak sebenarnya. Jadi nanti ada kesempatan bahwa di 5 meter itu bukan tinggi maksimum. Makanya di situ VJ-nya nanti tidak sama dengan 0. Maka kalau nanti keterangannya di situ tinggi maksimum, maka VJ-nya sama dengan 0. Jadi versinya banyak. Kalau menganggap bahwa di titik 5 meter itulah tinggi maksimum, maka VJ di titik itu sama dengan 0 kan? Nanti nilainya akan berbeda. Nah, yang saya maksud gini Pak, ya 5 meter itu sudah turun lagi Pak dari titik maksimum Pak. Jadi udah bisa. Nah itu kan pemikirannya jadi beda lagi Pak. Nah itu Iya. tadi apa indikasi yang diberikan ini udah cukup apa kurang ya Pak? Cukup. Makanya kan seperti yang saya sampaikan, bagaimana Anda bisa mengeksplorasi secara dalam tanda petik ya, secara liar dalam memahami persoalan ini. Dan itu tidak disalahkan. Ya, kan selama gini, ini Pak, kalau di saya tidak disalahkan kalau mengerjakan karena ada alasannya. Nah, kalau seperti itu, memang kalau dia bisa masuk, ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara dari sini, bersarang. Nah, bersarang ini ada banyak asumsi, tetapi asumsi yang paling benar bahwa dia setelah maksimum. Karena kalau bersarang pasti dia sampai berbeda kalau masuk ke dalam ring bola basket. Dia bisa masuk dari bawah. Nah. Iya, benar nggak? Benar nggak, Dev? Benar. Iya. Kalau talang kan nggak mungkin dari di bawah. Begitu. Mudah-mudahan bisa menjawab itu. Nah, itu Pak, kan otomatis kan, nah yang saya tanyakan jadi lanjutannya itu kan misalkan 20 meter itu adalah jarak udah naik terus turun lagi ya Pak ya. Terus 5 meter itu adalah sebelah kanannya. Nah, otomatis Y-nya kalau kita pakai Y berarti kan otomatis Y-nya kalau kita berbasis pada yang VY rumus Y sama dengan Y0 plus V0 YT plus tengah AT kuadrat. Nah, itu berarti kan indikasi berarti Y-nya bisa jadi ada 2, Pak. Antara ada dia 2. yang kanan ada yang kiri. Nah, betul. Yang jadi masalah kan T ini, Pak. Lah iya, nanti kan jenengan bisa lihat. Kan gambarnya kan seperti ini, Mas. Kan begini kan ya? Sama-sama 5 meternya di sini atau di sini kan? Iya, Pak. Nah, Anda bisa lihat di sini atau di sini. Anda lihat dari komponen dari apa? Komponen kecepatannya. Kalau dari sini kecepatannya
VJ-nya pasti positif. Tapi kalau di sini, maka VJ-nya Negatif. 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 Ya, Iya, Pak. ketinggiannya sama. Jadi nanti Anda masukkan dari T, Anda akan ketemu T-nya nanti dari sini. Mm. Ya, Iya, Pak. dari sini akan ketemu T, atau dari sini pun akan ketemu T-nya. T-nya itu pasti nanti ada akar. Ada dua kemungkinan kan? T1 atau T2. Iya, Pak. Anda masukkan, ketika T1, masukkan ini, VJ-nya. VJ sama dengan V0Z min kan? Iya, Pak. GT. Kalau VY-nya ini ketemunya adalah positif, nanti ketemunya positif, maka dia baru ketika dia naik. Sebelum puncak. Iya, Tapi kalau ketemunya negatif, maka dialah setelah mencapai puncak. Maka saya sampaikan dari tadi, jangan selalu berpikir bahwa ketika dia searah, maka percepatannya positif. Ketika dia berlawanan arah, maka dia kecepatannya negatif. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Ayo, kalau seperti ini bagaimana? Ya kan? Kita nggak tahu ini sebelum atau sesudah, searah atau tidak. Ya, maka yang paling benar, yang paling benar adalah kita menggunakan vektor. Kalau seperti itu umum nanti. Ini sebenarnya kan plus, di sini adalah minus G. Gitu kan sebenarnya. Karena dia apa? Arahnya bahwa yang ke atas itu positif, yang ke bawah adalah negatif. Begitu kira-kira. Mudah-mudahan bisa menjawab. Nanti kalau saya senang ini bisa diskusinya bisa menjadi. Saya berharap yang lainnya juga demikian. Yang lainnya juga demikian. Monggo, jangan takut untuk bertanya. Ya, kita di sini adalah diskusi, ya. Jangan sampai jangan menganggap bahwa ini dosennya ini bahwa dosen selalu benar, tidak. Ya, kalau ada yang salah, monggo untuk kita koreksi bersama-sama. Supaya pemahaman itu benar-benar bahwa kita punya pemahaman yang sama, pemahaman yang benar, kemudian kita punya pengembangan pemikiran yang lebih luas, ya. Silakan. Ya. Oke, begitu ya. Saya rasa cukup. Silakan untuk beberapa soal tadi, beberapa untuk dikerjakan, monggo dicoba dikerjakan. Monggo kemudian dipelajari juga gerak melingkar. Ya, nanti kalau masih ada pertanyaan nanti saya akan sisipkan di sela-sela materi yang saya berikan sehingga insya Allah pemahaman itu benar dan semua paham. Kemudian semua tidak hanya lolos tapi lulus dengan hasil yang maksimal. Tidak menutup kemungkinan bahwa dalam satu kelas itu memiliki nilai kalau enggak A, B, bahkan mungkin hanya B. Yang paling bawah kemungkinan insya Allah tidak ada kalau semua berperan aktif di dalam kelas yang kita laksanakan bersama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Nanti saya akan share ini PPT yang hari ini, ya, sehingga nanti akan menambah pemahaman dan jenengan saya berharap juga mencari literatur-literatur yang lain yang mana nanti bisa melengkapi dari apa yang saya sampaikan. Karena saya sadar bahwa yang saya sampaikan tentunya jauh dari sempurna, ya sangat jauh sekali, tetapi paling tidak memberikan sedikit pemahaman terkait dengan fenomena fisika itu sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, atau mungkin Mas Akhlun mau nanya? Untuk saat ini masih belum ada, Pak. Oke, baik. Kalau gitu saya akhiri untuk kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman atas diskusinya, masukannya. Semoga di pertemuan yang berikutnya menjadi lebih seru, begitu, sehingga bisa lebih paham. Begitu ya. Saya akhiri. Terima kasih teman-teman. Ya, saya akhiri. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.